Halo, selamat pagi adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali. Kita mau mengikuti sekolah Minggu pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Lause akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan kepada kami. Sebentar kami mau memulai sekolah Minggu, kiranya Tuhan menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita hari ini mau sama-sama kembali memuji Tuhan. Nanti kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur kalau selama 1 minggu ini Tuhan Yesus sayang sama kita. Tuhan Yesus menyertai kita. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu kita lebih jauh, saya ingin ajak setiap kita naikkan pujian, yaitu Mars Sekolah Minggu. Saya yakin setiap kita udah tahu tentang lagu ini. Oleh sebab itu, saya mau setiap kita menyanyikannya dengan sukacita. Kita katakan, sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Kita nyanyikan pujian ini. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Nah sebentar lagi nih kita mau sama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang bercerita tentang Yusuf di Mesir, menjadi pemimpin di tanah Mesir, dan bagaimana Yusuf ini nanti akan bertemu dengan saudara-saudaranya yang sebelumnya membuang dia karena saudara-saudaranya iri kepada dia karena ayahnya Yusuf lebih mengasihi Yusuf daripada saudara-saudaranya. Nah gimana ya kira-kira kelanjutan kisahnya? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, Lause ajak setiap kita untuk menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Lause ajak setiap kita untuk menyanyikan lagu, baca kitab suci, doa setiap hari. Lause juga tahu pasti adik-adik semua sudah sangat sering menyanyikan lagu ini. Oleh sebab itu Lause ingin setiap kita menyanyikan lagu ini dengan sukacita, sehingga kita bisa mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini, baca kitab suci, doa tiap hari. Kita naikkan pujian ini sama-sama ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu.
adik-adik, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama menenangkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari sekali lagi kita bersatu di dalam doa. Lause akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai kami sehingga kami bisa mendengarkannya dengan baik. Berkatilah kami Tuhan, berkatilah kami yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kami boleh belajar dengan baik dan kami boleh menaati Tuhan dengan baik lewat cerita yang kami dengar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, seperti yang Lause bilang tadi di awal, hari ini kita sama-sama mau lihat ya satu kisah, satu cerita di dalam Alkitab yang menceritakan tentang Yusuf. Ya, kalau mungkin adik-adik semua pernah mendengarkan tentang Yusuf yang dibuang saudaranya di Mesir. Lause ingat dulu waktu sekolah minggu, Lause juga pernah dengar cerita ini, gimana saudara-saudaranya Yusuf dia iri karena ayahnya mereka itu lebih sayang Yusuf daripada mereka, gitu ya. Karena mereka iri, maka mereka membuang Yusuf. Mereka membuang Yusuf ke dalam sebuah sumur dan akhirnya Yusuf dijual ke Mesir, gitu ya. Yusuf dijual ke Mesir jadi budak, lalu difitnah, masuk penjara oleh orang Mesir. Tapi karena Tuhan menyertai Yusuf, maka akhirnya Yusuf menjadi salah satu orang penting di Mesir pada waktu itu. Nah, hari ini kita sama-sama mau lihat gitu ya, cerita Yusuf yang sudah menjadi orang penting, udah jadi orang kaya, udah jadi orang sukses di Mesir. Bagaimana dia memerintah Mesir pada waktu itu dan bagaimana saudara-saudaranya Yusuf yang membenci dia itu akhirnya ketemu lagi nih sama Yusuf di Mesir. Karena waktu itu di daerah Kanaan, tempat ayahnya Yusuf dan saudara-saudaranya Yusuf tinggal, itu kekurangan makanan, ada kelaparan yang sangat hebat. Makanya mereka ke Mesir mau beli bahan makanan supaya mereka bisa makan, mereka bisa bertahan hidup, bisa melanjutkan hidup mereka. Nah, di Mesir mereka ketemu sama Yusuf, tapi akhirnya Yusuf bertemu mereka dan Yusuf mengampuni kesalahan mereka yang telah mereka lakukan dulu. Kira-kira gimana ya kisahnya adik-adik semua? Kalau adik-adik mau tahu kisahnya, adik-adik bisa mulai baca dari kitab Kejadian pasal 43 sampai pasal 45. Memang ceritanya ini agak panjang. Nah, tapi Lause sudah membaca cerita ini dan Lause akan sedikit menceritakannya kepada adik-adik semua tentang kisah yang sangat indah ini, kisah yang sangat menarik ini antara Yusuf dan saudara-saudaranya yang bertemu di Mesir pada waktu Yusuf sudah menjadi orang kaya. Nah, seperti yang Lause bilang tadi adik-adik, ada kelaparan yang terjadi di Kanaan, di tempat Yakub, ayahnya Yusuf dan saudara-saudaranya tinggal. Akhirnya si Yakub nih bilang ke anak-anaknya gitu ya, ke saudara-saudaranya Yusuf, kamu pergi ke Mesir. Kenapa pergi ke Mesir? Karena waktu itu di Mesir bahan makanannya itu sangat banyak. Mesir waktu itu jadi negara, jadi satu bangsa yang paling kaya di seluruh dunia. Tidak ada yang mampu menandingi Mesir pada waktu itu. Nah, makanya ayahnya Yusuf menyuruh saudara-saudaranya untuk membeli makanan di Mesir. Nah, pada waktu mereka sampai ke Mesir, mereka melihat ada begitu banyak bahan makanan. Mereka senang gitu ya. Akhirnya mereka bisa beli bahan makanan, mereka bisa makan, dan mereka bisa melanjutkan hidup mereka. Mereka nggak mati kelaparan akhirnya. Nah, waktu mereka ke Mesir, mereka lihat ada makanan yang sangat banyak. Nah, tiba-tiba mereka melihat satu orang pemimpin yang sedang memerintah Mesir pada waktu itu. Tentu saja itu bukan Firaun, tapi itu adalah Yusuf, saudara mereka sendiri. Nah, pada waktu mereka melihat Yusuf, mereka nggak tahu kalau itu Yusuf. Mereka nggak pernah membayangkan kalau itu Yusuf, karena mereka berpikir Yusuf tuh pasti sudah mati gitu kan. Yusuf pasti sudah mati karena mereka udah lama nih nggak ketemu sama si Yusuf. Nah, waktu mereka melihat Yusuf, mereka belum kenal nih sama Yusuf. Nah, tapi Yusuf sadar kalau saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan.
Yusuf tahu yang dia lihat itu pada waktu itu adalah saudara-saudaranya. Tapi Yusuf nggak langsung datang ke mereka langsung bilang, "Hei, aku ini Yusuf, aku saudaramu yang waktu itu kamu jahatin aku, kamu jahat sama aku." Enggak, Yusuf tidak seperti itu. Tapi Yusuf pura-pura tidak kenal mereka. Yusuf seolah-olah menjadi seorang penguasa Mesir yang tidak tahu, tidak kenal sama saudara-saudaranya. Nah, singkat cerita, adik-adik, waktu saudara-saudaranya Yusuf ini ke Mesir, karena Yusuf pasti kangen sama saudara-saudaranya, akhirnya Yusuf mengajak saudara-saudaranya untuk makan di rumah dia. Ya, meskipun Yusuf pasti kesal karena dia dijahatin sama saudara-saudaranya, tapi Alkitab mencatat bagaimana Yusuf mengajak saudara-saudaranya untuk makan di rumahnya, untuk makan bersama Yusuf dengan keluarganya di rumahnya pada waktu mereka datang ke Mesir. Nah, adik-adik, pada waktu makan, ternyata ada satu adiknya Yusuf yang paling kecil, namanya Benyamin. Nah, si Benyamin ini diajak Yusuf makan di dekatnya, begitu ya. Dan Benyamin ini mendapatkan makanan yang lebih banyak daripada saudara-saudaranya. Kenapa? Karena Yusuf ini sangat merindukan saudara-saudaranya. Secara khusus dia sangat merindukan Benyamin. Jadi Yusuf dan Benyamin ini adalah dua orang yang sangat dekat, sehingga Yusuf memberikan sesuatu yang lebih kepada Benyamin dibanding saudara-saudaranya. Nah, singkat cerita, selesai makan, akhirnya Yusuf menyuruh mereka pulang ke Kanaan, gitu ya, untuk membawa bahan-bahan yang sudah mereka beli bersama. Nah, tapi Yusuf dia itu menaruh satu harta, satu piala kebanggaan dia ke salah satu tas dari saudara-saudaranya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya Yusuf ini bisa memberikan kayak suatu semacam pelajaran kepada kakak-kakaknya, begitu ya, karena mereka sudah jahat sama Yusuf. Akhirnya Yusuf meletakkan benda itu ke tasnya Benyamin, adiknya yang paling kecil. Nah, karena Yusuf menyusun rencana ini dengan tujuan supaya akhirnya saudara-saudaranya tahu kalau itu adalah Yusuf, begitu ya. Yusuf juga pengen kasih pelajaran tentang bahwa yang mereka lakukan itu sebelumnya tidak baik. Maka waktu saudara-saudara Yusuf pergi dari Mesir mau kembali ke Kanaan, Yusuf mengejar mereka. Lalu Yusuf bilang salah satu di antara mereka ada yang mencuri harta bendanya Yusuf. Akhirnya, waktu dicek satu-satu tas mereka, ternyata Benyamin kedapatan mencuri benda milik Yusuf, padahal Benyamin tidak mencurinya. Yusuf sendiri yang memasukkannya ke tas Benyamin. Akhirnya mereka semua disuruh balik lagi ke Mesir. Saudara-saudara Yusuf sudah takut nih. Kayaknya mereka bakal dihukum mati deh. Karena adiknya nih, si Benyamin ini disangka mencuri harta bendanya si Yusuf gitu. Mereka tuh sangat takut, mereka pikir mereka akan dihukum mati. Nah, tapi adik-adik, tahukah kalian bahwa pada waktu pada waktu Yusuf berbicara dengan saudara-saudaranya waktu itu, karena kan Yusuf itu memanggil mereka pulang ke Mesir karena mau diadili kan. Tahu-tahu akhirnya Yusuf bilang, Aku ini Yusuf yang kalian aniaya waktu itu. Aku ini Yusuf yang kalian buang ke sumur pada waktu itu. Aku belum mati. Ini aku sekarang, aku ini Yusuf." Mendengar hal itu, saudara-saudaranya sangat ketakutan. Mereka pikir mereka akan mati. Mereka pikir itu adalah hari terakhir mereka di dunia ini. Tapi tahukah adik-adik, ternyata Yusuf tidak menghukum mereka. Yusuf ternyata mengampuni mereka semua. Rencana Yusuf untuk memberi pelajaran kepada setiap mereka akhirnya berhasil. Waktu Yusuf meletakkan piala itu ke tasnya Benyamin dan membawa mereka kembali ke Mesir, akhirnya Yusuf berhasil memberikan mereka pelajaran, memberikan mereka satu kesadaran bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak baik. Tapi Yusuf tidak menghukum mereka.
Yusuf justru mengampuni saudara-saudaranya. Bayangkan adik-adik, orang yang sudah dijahatin, sudah dijual, sudah dihina, sudah dipukul, bahkan mungkin diludahi sekalipun, dia mengampuni saudara-saudaranya. Kalau kita lihat Yusuf waktu itu orang yang paling kaya di antara saudara-saudaranya. Dia orang yang paling sukses, orang yang paling besar di antara saudara-saudaranya. Tapi Yusuf memilih untuk mengampuni saudara-saudaranya daripada menghukum mereka. Dari sini kita lihat bahwa pengampunan merupakan satu hal yang penting yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Waktu Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, Yusuf menunjukkan bahwa dia adalah anak Tuhan yang benar-benar rindu untuk hidup bagi Tuhan, mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepadanya. Apa yang Yusuf lakukan ini itu sama seperti apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan kepada setiap kita. Tuhan Yesus tahu kita telah berdosa. Tuhan Yesus tahu kita telah melakukan kesalahan kepada Allah. Tetapi Tuhan Yesus tetap mengampuni setiap kita. Bahkan dia mati di atas kayu salib buat Lause dan buat adik-adik semua. Nah adik-adik, dari kisah Yusuf ini kita bisa melihat bahwa kasih itu adalah sesuatu yang membuat kita semakin mengenal Tuhan dan semakin menjadi berkat bagi sesama kita. Secara khusus, kasih Yusuf ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan, dia mengampuni orang-orang yang berdosa kepada Allah, yang berdosa kepadanya. Adik-adik, apakah saat ini kalian pernah atau sedang dijahati oleh teman-teman mungkin atau siapapun? Lause mengajak setiap kita untuk memberikan pengampunan kepada setiap mereka, karena pengampunan merupakan satu hal yang penting untuk kita lakukan di dalam hidup ini. Tuhan ingin kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita seperti Tuhan telah mengampuni kita yang bersalah kepadanya. Mungkin tidak bisa secara instan, tidak bisa secara langsung, tapi Lause ingin mengajak setiap kita untuk mulai hari ini kita berdoa bagi orang-orang yang sudah jahat kepada kita. Mari kita belajar untuk berdoa, kita mengampuni mereka sebagaimana Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Seperti Tuhan yang telah mengampuni kita yang telah bersalah kepadanya. Adik-adik, mari kita sama-sama menaati firman Tuhan ini, karena firman Tuhan ini adalah satu hal yang penting dalam hidup kita. Kita harus mengampuni sesama kita. Amin. Nah adik-adik semua, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Hari ini Lause ingin mengajak setiap kita untuk menutup sekolah minggu kita pada hari ini. Namun sebelumnya Lause ingin ajak setiap kita untuk menghafal satu ayat dari dalam 1 Petrus 4 ayat 8. Ya, Lause ingin setiap kita membuka Alkitab. Yang di rumah ada Alkitab, kita buka sama-sama, kita buka Alkitab. Kalau adik-adik merasa kesusahan, bisa minta bantu mama dan papa untuk membukakan Alkitabnya. Kita mau sama-sama buka dari 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Lause akan bacakan setiap kita, dan Lause mau adik-adik semua untuk mengingat ayat ini, menghafal ayat ini, dan terus minta kepada Tuhan hati yang mau mengampuni sesama. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Lause bacakan untuk setiap kita semua. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Sekali lagi, 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. Teman-teman, adik-adik, biarlah saat ini kita terus belajar untuk mengampuni sesama kita. Kita berdoa kepada Tuhan, kita mau mengampuni orang-orang di sekitar kita mungkin yang bersalah kepada kita. Kita mau minta pimpinan Tuhan
untuk memberikan kita hati yang mau mengampuni kepada sesama kita. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita mau menutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Lawson mengajak setiap kita untuk menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan sebagai wujud kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah memimpin ibadah kita dari awal sampai akhir ini. Mari kita nyanyikan pujian Terima Kasih Tuhan. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Kita mau katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, kita telah menyelesaikan sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari sekarang sama-sama kita menutup ibadah kita, menutup sekolah minggu kita pada pagi ini dengan berdoa. Mari kita berdoa, Lawson akan sekali lagi memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sekali lagi berterima kasih karena Tuhan memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami telah menyelesaikan sekolah minggu pada hari ini. Kami berdoa kiranya firman Tuhan, cerita yang telah kami dengar, boleh kami terima dengan baik dan kami boleh sama-sama melakukan firman Tuhan dengan baik di dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk menjadi anak-Mu yang selalu menaati perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan waktu-waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Untuk waktu selanjutnya, kiranya adik-adik bisa menikmatinya bersama papa mama, sama koko, sama cici, sama adik kalian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan di sekolah minggu. Mari kita terus berdoa supaya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menaati firman-Nya. Terima kasih adik-adik. Lawson pamit. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Dadah, bye-bye.